Oke, Assalamualaikum, selamat pagi ya Kak semua. Hari ini aku akan coba kirimkan video tutorial gimana caranya kita memberikan absen untuk anak-anak ya Kak ya di LMS. Nah, sebelum kita masuk, pastikan kakak-kakak sudah punya email dan password untuk masuk ke admin sekolahmu. Oke, aku akan coba share dulu. Oke, kita klik emailnya beserta password, terus kita masuk kepada admin sekolahmunya. Kalau sudah, kakak-kakak tinggal cari kelas aja. Misalkan kakak kalau ngajar, kakak mau absen kelas 4, berarti kakak cari yang kelas 4. Kalau mau cari yang kelas 5, cari yang kelas 5 di pojok kanan atas ini. Kalau kakak mau cari yang kelas 6, tinggal klik yang kelas 6, oke? Nah, di sini aku akan coba kasih unjuk contohnya itu kelas 4 triwulan tetap muka 4 sebelumnya ya kakak ya. Oke. Kalau sudah, kita akan klik cari. Nah, sini sudah muncul. Setelah itu, kita klik yang edit. Nah, di sini ada action, kan ada 4 nih. Kita klik yang edit. Oke, kalau sudah masuk ke dalam kelas 4 tatap muka rutin, kita klik yang penilaian kelas. Kita klik yang penilaian kelas. Nah, kalau kita sudah klik, kita pilih konten. Nah, di sini ada konten. Nah, di konten ini, kakak-kakak kalau mau absen, itu ambil yang offline. Kenapa yang offline? Karena kita akan absen anak-anak yang hadir pada kegiatan offline di hari itu, gitu ya. Kita klik offline. Kemudian kita lihat di minggu pertama. Nah, kan setiap apa namanya pertemuan, nah akan ada di sini. Nah, kita mau absen misalkan di minggu pertama. Kita klik yang action ini. Kita klik, aku mau absen yang minggu pertama dulu nih, pertemuan pertama. Nah, kalau kita lihat, ini adalah semua nama siswa kelas 4 dari seluruh hub. Nah, agar kita nggak bingung gitu mana yang anak kita filter ya kakak ya. Kita bisa filter sesuai dengan hub kita masing-masing. Nah, kita klik filter yang di ujung kanan ini, kemudian kita scroll ke samping. Aku posisinya lagi di SMM Cilandak. Kita klik yang SMM Cilandak, scroll ke bawah, kemudian terapkan filter. Nah, kalau sudah terapkan filter, otomatis anak-anak yang muncul di sini adalah anak-anak yang bersekolah di hub tersebut. Gitu. Oke, aku akan contoh dulu nih. Karena sebagian sudah di absen, aku pilih anak yang belum di absen ini aja ya Kak ya, karena ini memang aku belum keluarin dari program. Anaknya sudah pindah daring sih sebenarnya. Oke, aku kasih contoh yang ini. Kita klik ya Kak ya. Nih kotak yang di pojok ini kita klik sampai centang hijau. Nah, nanti Kakak bisa pilih nih siapa aja nama anaknya yang ada di kelas Kakak gitu ya. Kalau di Cilandak karena kelasnya dibagi 3, jadi aku harus pilih anak aku, nggak bisa sekaligus. Nah, aku klik anak aku, kemudian simpan di pojok kanan paling bawah. Nah, simpan. Nah, kalau sudah muncul status kehadiran, kita klik yang presensi ini menjadi hadir. Oke, kalau dia hadir-hadir, kalau dia izin-izin, kalau dia sakit-sakit gitu ya, kalau dia tanpa keterangan, kita klik alpha. Oke, kita klik hadir. Kemudian kita lihat dulu, ini pertemuan pertama itu di tanggal berapa? Di tanggal 28 Maret ya. Dimulai dari jam 7.15 sampai jam 10.15. Berarti di sini kita samakan waktunya. 28 Maret. Nah, ini dia 28 Maret dari jam berapa tadi? Dari jam 7 sesuai dengan kelas kakak ya. Kalau aku mulainya jam 7.15. Nah, oke. Kemudian selesainya di jam 10.15. Ini dia kita ke jam 10.15. Oke, kalau sudah kita simpan. Jadi walaupun kalau seandainya nggak kakak simpan, itu nggak akan tersimpan dia, itu otomatis anaknya nggak hadir. Jadi pastikan
kita klik simpan gitu ya. Kita klik simpan. Kalau sudah, coba kita cek lagi ya. Namanya tadi Adhadi. Kita coba, kita lihat dulu Adhadi. Oke, sudah hadir ya. Ini dia. Adhadi sudah hadir statusnya di tanggal 28 Maret 2023 gitu. Nah, gitu ya Kak ya. Cara untuk absensi anak-anak setiap kali pertemuan. Kemudian, kalau kakak juga mau memberikan feedback, misalkan hari ini, di feedback itu kan tergantung ya, ada yang per minggu gitu. Kalau di Hapsilandak itu biasanya per minggu, 1 minggu itu kegiatan anak di sekolah itu ngapain, dia sudah bisa apa gitu ya. Kita bisa klik di eh, action juga, di detail edit nilai. Kalau detail edit nilai ini kita benar-benar masuk ke portal anak tersebut gitu ya. Misalkan aku mau masuk ke dalam tadi aku aja deh, kita contohin yang nama aku aja ya. Nah, kalau kita klik edit nilai, nah kita akan masuk ke seluruh portal anak tersebut. Nah, ini hanya punya saya aja gitu ya, dari feedback yang harus diberikan di sini bisa diklik di sini gitu. Nah, tapi kalau kakak nggak mau masuk ke sini juga bisa gitu ya. Nah, juga bisa nggak harus masuk ke portal anaknya karena pasti harus bolak-balik. Kalau anaknya banyak otomatis keluar masuk gitu ya dari portal nama anak satu ke satunya lagi. Nah, jadi kita cukup ambil yang kalau mau kasih feedback ambil yang ini aja. Yang edit nilai ini aja, kemudian kita klik. Nah, kamu memberikan feedback apa nih hari ini? Eh, misalkan Wangi hari ini sudah bisa eh, perkalian 8 misalkan gitu ya. Sudah aktif di kelas, kemudian eh, berani menyampaikan pendapat, eh, menguasai apa dan lain-lain gitu ya. Sudah menguasai apa dan lain-lain. Kalau sudah, nanti feedback ini kita simpan juga. Nah, pastikan apa yang sudah ditulis itu disimpan gitu ya, Kak ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah, itu sudah otomatis masuk ke feedback anaknya gitu. Anaknya juga sudah bisa lihat dari, nah ini dia, sudah bisa lihat dari sekolahmunya masing-masing gitu. Ke LMS-nya anaknya masing-masing kalau sudah kakak simpan. Jadi pastikan disimpan gitu. Terus kalau kakak mau upload apa namanya hasil karya anak-anak gitu, kalau kakak anaknya punya hasil karya gitu hari itu, kakak bisa upload hasil karyanya di lambang mendali yang paling pojok kanan ini ya. Nah, kakak klik yang hasil karya ini, kemudian kakak bisa pilih nih apa namanya judulnya, misalkan membuat apa gitu ya, misalkan membuat tangan robot gitu. Terus kita pilih berkasnya, berkasnya apa, kan mau upload video, audio, gambar atau apa, misalkan gambar ya. Nah, kita unggah gambarnya gitu, berarti kakak harus foto dulu dan harus apa namanya upload ke laptopnya juga biar gampang. Kemudian kalau sudah diupload gambarnya, tadi kita tulis lagi apa tadi, membuat tangan robot ya. Ini tidak usah karena tadi sudah kita berikan feedback di depan gitu ya. Kalau sudah, kita simpan hasil karya di paling kanan bawah. Nah, pastikan disimpan biar benar-benar tersimpan dan masuk ke LMS anaknya masing-masing. Simpan hasil karya. Simpan perubahan, simpan.
Gitu. Oke, kalau sudah otomatis dia bisa masuk ke LMS anaknya masing-masing, feedback, absensi, dan juga hasil karya anaknya. Oke, terima kasih.